Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nipong Time. O genki desu ka? Hai, hari ini kita akan belajar N3 dulu ya, minasan, yaitu Mojigoi. Kita akan bahas Mojigoi. Hai, seperti biasa di Mojigoi ada kanji dan ada kosakata nanti ya, penggunaan kosakata dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke soal pertama langsung saja. Ichibang desu ne. Seperti biasa di soal bagian awal itu kanji ini baca kanjinya apa gitu ya. Nah, kalau di ujian aslinya, minasan nggak usah baca kalimatnya, tidak apa-apa kalau sudah sangat yakin ya dengan kanji itu. Tapi kalau kurang yakin, boleh dibaca kalimatnya untuk membantu apa ya? Mungkin konteksnya ini pas nih dengan kanji ini gitu ya, dengan kosakatanya gitu. Jadi, tapi kalau udah yakin langsung saja untuk mempercepat waktu ya. Oke, Ichibang. Sakubun wa nani 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 made ni dasanakereba naranai. Ya, ini kanji bacanya yang mana? Apakah ichiban tsuki matsu, niban tsuki sue, samban getsu matsu, atau yonban getsu sue? Hai, yang manakah jawabannya? Minasan kangaite kudasai. Hai. Oke, untuk kanji ini bacanya adalah yang nomor 3 minasang, yaitu Getsu Matsu gitu ya. Ini kanji sederhana tapi bacanya agak sedikit susah minasang. Jadi saku bunga Getsu Matsu made ni dasana kereba naranai desu ne. Hai, Getsu Matsu sendiri artinya adalah, ada yang tahu nggak artinya? Akhir bulan. Getsu Matsu itu artinya akhir bulan minasang. Jadi kalau diartikan saku bunga Getsu Matsu made ni dasana kereba naranai. Sakubung itu kan artinya karangan ya. Jadi karangannya harus dikumpul sampai akhir bulan. Batas akhirnya akhir bulan gitu ya. Getsumatsu. Tsukimatsu nggak ada kanjinya. Tsukisue juga nggak ada. Getsusue juga nggak ada kanjinya. Minasang. Itu sebagai pengecoh saja. Baik. Oke, lanjut nomor 2 nih Bang Des. Yoshida-sang ni nani nani te kudasai. Ya, ini kanji bacanya yang mana? Ichibang kotaete, nibang ataete, sambang oshiete, yombang tsutaete. Hai, dore deshou ka? はい、そうですね。これはちょっと、簡単だと思いますね。よく、使う漢字なので、答えは4番ですね。はい、伝えて、ini kanji 伝えて ya, minasan. Artinya, ada yang tahu artinya 伝えて? Hai, そうですね。menyampaikan ですね。伝えます。伝えてください。吉田さんに伝えてください。Tolong sampaikan ke Yoshida san. Hai, じゃあ、答えて漢字nya kita lihat. 答えてini dari kotaemas artinya minasang ini bentuk masnya artinya menjawab. Menjawab. Hai, kemudian ataemas ini mungkin agak susah ya kanji. Ataete dari ataemas ini kanjinya artinya memberi juga bisa ya, memberi. Ataemas, osiemas, osiete dari osiemas tau lah ya, minasang osiete kanji seperti ini. Artinya memberitahu atau mengajarkan juga bisa, mengajarkannya osiemas, osiete. Hai. De, ini kanji sutaete kudasai kanjinya ne. Oke, 次、3番です。ここからそこまで何々でいくらですか? Ya, ini kanji ya. Apakah bacanya ofuku? 2番ofuku, 3番obuku, 4番obuku. Ini banyak pengecohnya ini ya minasang ya. Kalau nggak teliti repot. Hai, yang manakah jawabannya? Ichibang, nibang, sambang. Hai, so desu ne. Kore chotto muzukashii desu ne. Hai, ini kanji yang 3 memang ya lumayan susah. Ini kanji bacanya yaitu yang nomor 1 binasang. O fuku, O panjangnya pakai U ya, hati-hati karena di sini pengecohnya dia pakai O. O fuku. O fuku ini artinya PP kalau bahasa kitanya ya. Apa ya? Ya PP, pulang pergi nih. Pergi pulang atau pulang pergi, ya itulah pokoknya PP ya. O fuku itu PP. Hai, lawan katanya kan sekali jalan ya. Jadi kalau ofuku itu pulang pergi atau PP. Jadi kalau diartikan koko kara sokomade ofuku de ikura desu ka? Ya, dari sini sampai ke sana gitu ya. Kalau PP atau pergi pulang, pulang pergi, de ikura desu ka? Berapa harganya gitu ya. Itu dia minasangnya ofuku. Ini bang ofuku ini pengecoh, nggak ada. Nomor 3 pengecoh, nomor 4 juga pengecoh. Hai. Lanjut, yombang ikimasu ne. Kita ke nomor 4. Yatto kara rayon ga nani nani mashita.
はい、1番生まれました。2番見られました。3番隠れました。4番現れました。はい、yang manakah jawabannya? Ini agak susah ya. これはちょっと難しいですけどね。はい、どうですか皆さん? Sudah dapat pilihannya? Oke, kita jawab saja lah ya. Hai, ja yombang desu ne. Ini kanji kalau ongyominya dibaca geng desu yo ne. Ini bacanya kongyominya arawaremas minasan ne. Panjang bacanya. Arawaremasta. Ini kanjinya. Arawaremas itu artinya muncul desu ne. Hai. Jadi kalau kita artikan kalimatnya yato, yato ini akhirnya. Akhirnya rayon biasa lion singa. Yato rayon ga arawaremashita. Akhirnya singanya muncul gitu ya. Hai. Umaremashita ini kan artinya lahir ya. Umaremashita kanji yang saya tulis. Hai, artinya lahir, diingat juga ya minasan lahir. Hai. Terus miraremashita ini ya kanji melihat. Miraremashita kanji melihat. Miraremashita yang artinya bisa melihat. Gitu, miraremashita gampang lah ya kanjinya. Terus kakuremashita ini mungkin mate kenapa bisa melihat. Mate kesannya. Hai. Hai, kakuremashita ini kegedean ya. Ceritakan lagi sedikit. Kakuremashita ini mungkin sulit nih. Kakuremashita ini agak susah kanjinya minasan. Tersembunyi artinya ya. Tersembunyi. Hai. Ini bisa dibesaran kayaknya nih. Oke, sugiru. Ja, itu ya. Kakuremashita artinya tersembunyi. Jadi ini kanji arawaremashita. Artinya muncul. Hai, tsugi 5 bang desu. Kita ke nomor 5. Hajimete nani-nani ni ikimashita. Ini juga agak susah kanji ya minasan. 1 bang senkyo. 2 bang sengyo. 3 bang senkyo panjang. 4 bang sengyo. Hai, yang manakah jawabannya? Ini agak susah ya. Chotto muskashi desu. Hai. Oke, kita jawab langsung. Jawabannya adalah ini kanji bacanya hai, senkyo desu. Hai, kyo-nya pendek ya, hati-hati. Senkyo desu ne. Hai, ini sengyo tidak ada, senkyo juga tidak ada, sengyo pun nggak ada ya. Senkyo pendek nih. Hai, ini kanji senkyo. Ini sebelahnya kanji erabu memilih. Senkyo ini artinya pemilihan, pemilu minasan nih. Pemilu aja saya buat tahu lah ya, pemilihan umum untuk politik, kegiatan politik, misalnya milih bupati atau apa itu, senkyo. Hai. Jadi hajimete senkyo ni ikimashita. Jadi pertama kali pergi untuk pemilu, pemilihan umum ya. Hai. Senkyo desu ne. Hai, itu dia jawabannya. Diingat ya minasan, oboite kudasai. Ja, sugi 6 bang ni ikimasu ne. Hai, kita ke nomor 6. Nani nani to wa Amerika no koto desu ne. Hai, ini kanji bacanya apa? Minasan 1 bang eikoku, 2 bang maikoku, 3 bang beikoku, 4 bang meikoku desu ne. Hai. Ini juga coba. Kalau di Jepang sering dipakai kanji nih, minasan. Jadi mungkin di ujian juga sering muncul. Jadi nanti diingat ya bacanya apa. Hai, jawabannya so desu ne. Ja, 3 bang desu ne. Nomor 3, ya ini bacanya beikoku. Beikoku itu artinya Amerika, makanya disebut Beikoku towa. Beikoku itu Amerika no koto desu. Ada yang berhubungan dengan Amerika. Jadi kalau Jepang tuh Amerika bisa pakai kata Amerika desu atau Beikoku. Beikoku itu yang untuk menyebutkan USA, negara Amerika tuh disebut Beikoku desu. Hai, Eikoku nggak ada, Maikoku juga nggak ada, Meikoku juga tidak ada. Jadi jawabannya Beikoku, artinya Amerika. Yes. Hai, lanjut nomor 7, 7 bang desu. Kono kohi wa sukoshi nani-nani desu. Hai, 1 bang usui, 2 bang koi, 3 bang nigai, 4 bang amai. Hai, yang manakah jawabannya? So da ne. Ini ya tengah-tengah lah ya kanjinya, dibilang susah ya. Lumayan, enggak ya? Lumayan gitu ya. Hai, jawabannya adalah nomor そうですね。2 bang desu ne. Ini bacanya koi ya, minasan. Hai. Koi itu artinya kan kental atau pekat ya. Untuk makanan biasanya. Kental, pekat juga bisa.
Jadi kono kohi wa sukoshi koi desu. Jadi kopi ini sedikit pekat, maksudnya kalau kopi hitam ya hitam banget gitu ya. Hai, sukoshi mendekati ke pekat gitu ya. Usui, kanjinya ini usui, ada yang tahu artinya usui? Ya, usui itu artinya tipis. Kalau untuk rasa berarti kayak sedikit hambar-hambar gitu, minasang. Hai, nigai tau lah ya. Nigai mah sudah, minasang udah pasti tahu ya. Nigai artinya pahit, ini kanjinya. Amai apalagi gampang ya. Hai, amai artinya manis. Hai, cocok. Masih kata. Manis. Hai. Oke, jadi jawabannya ini kanji koi desu. Gampang ya, nggak terlalu susah. Hai, hachibang desu ne. Kita ke nomor 8. Hachibang ni ikimasu. Oke, ini lupa saya nulisin. Ini bacanya kinjo minasang. Jo-nya pendek ya. Kinjo. Kinjo ini artinya tetangga. Kinjo. Kinjo ni atau sebelah rumah kita lah gitu istilahnya kinjo itu ya. Kinjo ni nani-nani ga dekita. Hai, ichibang ada baca yakgyoku, yakgyoku, nibang yakugyoku, sambang yakkyoku, yombang yakugyoku. Hai, yang ini bacanya agak repot ini masa. Hai, yang manakah jawabannya? Pikirkan dulu. Hai, daijoubu. Lanjut kita jawab, yaitu ini baca kanjinya. Ini kanji obat sebelahnya ya, kusuri. Terus sebelahnya ini berhubungan dengan apa ya, semacam divisi atau kantor ya, atau bagian gitu ya, suaranya. Atau keahliannya, nanti kespesifikannya apa gitu. Ini bacanya yakkyoku nomor 3 minasang. Ya. Jadi ini bacanya yakkyoku. Kinjo ni yakkyoku ga dekita. Jadi yakkyoku itu artinya adalah, ada yang tahu yakkyoku? Apotek kusuri o uru mise desu ne. Kusuri o utte iru o mise desu. Yakkyoku. Jadi apotek artinya ya. Yakkyoku desu. Jadi artinya kinjo ni yakkyoku ga dekita. Di sebelah rumah terdapat atau ada, maksudnya dibangun apotek gitu ya. Hai. Ichibang yakgyoku, nibang yakugyoku juga nggak ada, yakugyoku juga nggak ada. Pengecor saja 1 sampai 2 dan 4 itu pengecor minasang. Hai, oke, daijoubu desu ka? Tsugi ikimasu ne. Kita masih ke soal kanji kano? Oke, berikutnya masih kanji tapi ini kita memilih kanjinya yang mana. Kalau tadi kan cara bacanya, sekarang kanjinya yang mana. Begitu dia. Ja, yomimasu ne. Kare wa takusan no yuumei na kyoku o tsukutta. Hai, kita mencari kanji kyoku. Ya, apakah ichibang, nibang, sambang, atau yombang? Kyoku desu ne. Nah, kalau yang ini, kalau mencari mencari bacaan kanji yang benar seperti ini, yang bagian 2 ini sebisa mungkin kalau saya menganjurkan baca kalimatnya minasang. Ini bisa sangat membantu. Karena bisa saja nanti kan kosakatanya itu sama, tapi kanjinya beda dan artinya beda. Ya, jadi ini kalau yang soal bagian 2 ini saya sarankan baca kalimatnya untuk benar-benar memastikan ya kanjinya yang mana yang sebenarnya yang diinginkan. Karena bisa saja kan kosakatanya sama tapi kanjinya beda, penggunaannya udah pasti beda. Hai, yang manakah yang kyoku? So desu ne, jawabannya nomor 2 minasang. Kyoku itu artinya, ada yang tahu nggak kyoku artinya apa? So dan kyoku itu sebenarnya artinya musik ya, kalau saya artikan musik. Bisa juga matte kudasai. Intonasi. Oke, di sini musik aja lah, nggak apa-apa lah ya. Lirik juga bisa nih. Hai, jadi kalau diartikan kare wa takusan no yume na kyoku o tsukutta. Orang dia gitu ya. Banyak sekali membuat musik yang terkenal gitu ya. Hai, jadi kyoku itu mirip dengan ongaku desu ne. Hai, kyoku desu. Ini kanjinya ne. Ini nomor 1 kanji tau lah ya minasang. Kanji uta. Ya kan? Artinya lagu, begitu. Saya terlalu panjang. Baca. Lagu, ya, uta. Terus nomor 3, ini kanji oto desu yo ne. Hai, kanji oto, bentar. Hai, artinya bunyi desu ne. Hai. Oto, ini kanjinya. Nomor 4, ini sebenarnya kanji odori desu ne. Odori. Tapi ri-nya nggak ada di situ, harusnya ada ri-nya ya. Ini kanji odori artinya tarian atau menari kalau odori mas. Hai. Oke ya, jadi kenapa saya tulis kanji di sini? Odori. Ya. Odori. Hai.
Jadi kyoku itu yang nomor 2. Tsugi, 10番です。Chichi ni atsui hon o moratta. Hai, atsui. Ini kita. Nah, ini yang saya maksud nomor 10. Atsui di sini kalau kita lihat di sini hong, ya kan? Chichi ni atsui hon o moratta. Atsui hong. Berarti ini kan buku ya, benda. Atsui di sini berarti bukan atsui yang panas. Nah, ini maksud saya harus dibaca kalimatnya supaya konteksnya yang atsui mana yang diminta gitu ya. Apakah ichibang, apa nibang, sambang atau yombang? Hai. Oke, atsui di sini karena ada kata hong berarti ini yang bukan artinya panas, bukan, tapi yang artinya tebal. Jadi atsui itu ada dua, panas dan tebal, kanjinya beda. Nah, yang tebal tuh pilihannya nomor 3. Di sini untung aja nggak muncul atsui yang panas, minasan. Kalau dimunculkan ya kita harus baca konteksnya ya. Cici ni atsui hongo morata. Saya menerima buku yang tebal dari ayah, gitu ya. Hai, itu maksud dari kalimat nomor 10. Futoi, sorry, keceplosan. Ini kanji futoi ya, artinya gemuk. Diingat ya, minasang, futoi bisa juga, so nih, gemuk lah ya. Terus ini kanji katai, artinya keras ya, untuk benda juga. Ini katai, keras. Terus ini tau lah ya, minasang ini kanji apa? Oi, artinya banyak di sini. Banyak. Hai. Oke, jadi itu dia untuk soal nomor 10. Atsui, yang dimaksud atsui di sini yang tebal ya, bukan yang panas. Hai, tsugi 11番. Sensei kara renraku ga atta. Ini kita mencari kanji renraku. Apakah ichibang, nibang, sambang, atau yombang? Ini mirip-mirip kyotsukete kudasai. Mirip-mirip bentuknya. Renraku. Hai. Renraku itu kanjinya adalah yang nomor 2 desu ne. Nibang desu. Nah, hati-hati ya. Ini rennya bener sih. Ini kanji renshu harusnya yang digunakan untuk renshu. Latihan artinya misalnya renshu. Ini kakunya kaku bener, yang ini udah rakunya. Tapi rennya salah. Ya, di sini. Rennya ini salah. Terus ini rennya juga sudah salah. Ya, udah pasti nggak usah dipilih lagi. Ini rennya bener. Kakunya yang ini. Ini kaku yang gokaku yang artinya. Ini bukan raku ya. Ini bacanya kaku. Jadi beda. Ini mirip sih. Jadi hati-hati. Ini yang renraku nomor 2 desu ne. Apa artinya renraku? Apa namanya? Kontak kan ya. Jadi sensei kara renraku ga atta ya. Saya menerima kontak dari sensei. Maksudnya renraku itu bisa diartikan juga berita atau kabar atau apa namanya ya bahasa Indonesianya renraku ya. Kontak lah ya. Maksudnya saya dapat kontak dari sensei. Maksudnya sensei menghubungi saya gitu artinya ya. Baik. Itu dia. Lanjut soal nomor 12. Juni Bang Des. Yuki ga futta no de michi ga kotteiru. Hai. Yang manakah jawabannya minasang? Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Kotteimasu, kotteiru. Yap. Oke, kita jawab lah ya. Kotteiru itu kanjinya nomor 4 minasang. Kata kerjanya asalnya itu kan sudah bentuk T ya. Asalnya itu korimasu. Korimasu. Hai, korimasu itu artinya ada yang tahu nggak? Membeku. Jadi musim dingin tuh ya itulah kalau salju turun banyak ya bisa yuki ga kotte imasu koru. Artinya membeku. Jadi kalau diartikan yuki ga futta no de karena turun salju, michi ga ini kanji michi, jalannya kotteiru, jalannya membeku. Maksudnya ditutupi oleh salju yang sudah membeku gitu ya. Kotteimasu. Gitu dia. Ichiban ini kanji fuyu harusnya nggak pakai ete minasnya. Fuyu musim dingin nggak usah saya tulis lah ya. Nomor 2 kanji samui kan ya, dingin. Nomor 3 ini ya, kanji tsumetai sebenarnya ini. Tsumetai artinya dingin untuk benda kan ya. Tsumetai. Nggak ada ete-nya ini, pengecoh ete-nya ini hanya dibuat-buat minasang. Jadi kotteimasu itu yang nomor 4 ya. Hai. Artinya membeku des. Hai, tsugi 13 bang, kita ke nomor 13. Testo no mae ni shikkari fukushu shita. Kita mencari kanji fukushu minasang. Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Fukushu ini sih sering digunakan sehari-hari ya.
Hai, oke, kita jawab langsung saja. Fukushu itu kanjinya nomor satu yang paling benar, misal. Yang paling benar, maksudnya yang benar gitu ya. Fukushima itu kanji nomor satu. Nomor dua nggak ada cara bacanya, nomor tiga juga nggak ada, empat juga nggak ada. Ini hanya mengecoh secara bentuk saja. Jadi ya, itu nggak ada kanjinya. Bacanya nggak ada. Testo no mae ini sebelum testo ujian gitu ya. Shikkari fukusushita. Ya, shikkari ini dengan benar, dengan semangat, dengan benar-benar serius gitu ya. Shikkari fukusushita ya. Jadi fukusu ini artinya pengulangan kan ya. Fukusu ini artinya pengulangan. Hai, fukusushita. Pengulangan. Hai, itu dia soal nomor 13. Lanjut terakhir soal nomor 14. Koppu ga warete iru. Koppu ga warete imasu. Warete iru. Apakah 1 bang, 2 bang, 3 bang, 4 bang? Waremasu. Yang manakah? Hai, kita jawab saja lah ya, minasang. Ya, untuk kata waremas itu, warete imasu itu kanji nomor 2 ya. Ada yang tahu artinya waremas apa? Waremas, warete imasu. Ya, artinya pecah, minasang ya. Pecah, waremas. Jadi kalau diartikan koppu ga warete imasu, cangkirnya pecah gitu ya, warete imasu. Hai, nomor 1 ini kanji ada yang tahu oremasu. Orete imasu artinya kalau untuk ranting gitu ya, patah minasang. Oremasu. Untuk tulang juga bisa nih, oremasu. Hone ga oremasu, tak tulangnya patah misalnya gitu ya. Ini kanji oremasu, patah. Nomor 3 kanji yaburemasu artinya yaburemasu itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Sobek ya. Sobek di sini. Iya, kalau kantong misalnya yaburemashita, itu sobek. Kertas juga bisa nih yaburemashita. Sobek. Robek ya. Apa sih bahasa Indonesia-nya robek? Kok sobek sih? Gomenasai. Gome, robek. Apa bahasa Indonesia yang baku apa ya robek? Robek. Bentar. Apa men? Yaburemashita robek. Iya, robek ya. Kalau saya sih sobek ya. Maya, robek. Hai, robek. Selain robek apa sih? Kok nggak enak dengarnya robek ya? Kertasnya sobek, robek. Kantongnya robek. Maya, ya buremas itulah ya, robek. Minasan cari sendirilah robek. Iya bahasa lainnya apa yang enak? Robek, sobek, mau ya. Hai, lanjut nomor 4. Kowaremasu. Artinya rusak ya. Hai. Oke, itu untuk kanji-kanjinya. Jadi sambil diingat-ingat juga ya, minasang. Barangkali muncul di ujian. Hai, oke, untuk bagian 2 selesai. Untuk kanji owarimashita. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu penggunaan kosakata. Mengisi kosakata. Kotoba desu. Ya, seperti biasa ini, sorry, kegedean. Kita cari kosakata mana yang pas untuk mengisi kolom atau mengisi bagian yang kosong gitu ya. Hai, oke, sejak kita baca. Kono kusuri wa sugu ni nani-nani ga kanjiraremasu. Ini kanjiraremasu minasang. Kanjiraremasu, saya lupa nulis. Ini sih harusnya minasang kita udah ingat lah ya. Oke. Yang manakah jawabannya? 1 bang noryoku, 2 bang koka, 3 bang teido, 4 bang choshi. Nah, kalau di ujian asli kadang-kadang memang begini apa namanya? Kalau dia kotoba itu kadang-kadang dibantu oleh kanji, ditulis kanji terus dibantu pakai furi, tapi nggak semuanya ya. Ini memang apa ya, semacam membantu supaya kita tidak salah dalam memilih kosakata mana yang ini. Tapi nggak semuanya nanti ada furigana. Jadi memang, tapi kadang-kadang ya ini seperti ini ya, ada furigananya disediakan. Hai, ya tapi jangan bergantung ya minasang. Ya kadang namanya kadang-kadang ya, kadang dikasih, kadang enggak. Yang manakah jawabannya minasang? Dore deshou ka? Ya. Nah, ini memang agak susah ya. Jawabannya nomor 2 ya. Kouka desu ne. Kono kusuri wa sugu ni kouka ga kanjiraremasu. Kouka itu artinya efek ya, tapi efeknya itu efek bagus maksudnya. Kouka hasil lah. Hasil aja lah ya. Sorry, jangan efek hasil. Efek juga nggak apa-apa sih. Kita coba kan. Mate. Susah ya terjemahkan minasang. Efek hasil. Jadi kalau diartikan, kono kusuri wa obat ini sugu ni kouka ga kanjiraremasu. Jadi hasilnya atau efek bagusnya itu, efek dari obat tersebut sugu ni segera kanjiraremasu bisa dirasakan. Ini sudah kanoke kanjiraremasu ne. Hai. Jadi jawabannya yang koka desu ne, kanjiraremasu.
Noryoku artinya kemampuan. Nggak cocok ya, di sini tidak ngomongin keahlian atau kemampuan apapun ya. Ngomongin efek obat jadi koka yang pas. Teido ini apa ya? Tingkatan minasang. Ini juga nggak ada hubungan sama sekali. Choshi ini artinya kondisi juga nggak cocok ya, nggak ada hubungan dengan kalimatnya. Hai, jadi jawabannya koka desu ne. Oke, susah minasang, daijoubu. Hai, lanjut Juroku bang, kita ke nomor 16. Ryugaku, ini kanji Ryugaku bacanya. Ryugaku. Hai, artinya studi ke luar negeri atau belajar di luar negeri. Ryugaku suru nani nani ga areba Nihon e ikitai. Desu ne. Hai, 1番, sorry saya naikkan sedikit. Reja, 2番 imeji, 3番 chance, 4番 report. Hai, ini katakana desu ne. Di soal ujian itu pasti JLPT itu pasti ada muncul soal katakana minasang. Minimal 1-2 itu muncul biasanya. Seperti ini. Hai. Oke, jawabannya adalah kalau kita lihat konteks di sini yang benar adalah nomor 3 yaitu chansu. Chansu itu artinya kesempatan atau peluang di sini. Kesempatan. Oke, jadi kalau kita artikan ryugaku suru chansu ga areba. Kalau ini kan areba kan kalau ya. Jika nih, jika ada kesempatan atau peluang belajar ke luar negeri, Nihon e ikitai desu. Aku ingin pergi ke Jepang. Maksudnya belajar luar negerinya di Jepang, gitu ya. Chansu. Oke, reja. Reja ini dari bahasa Inggris pleasure, artinya apa ya bahasa Indonesia pleasure? Liburan lah ya, gampangnya lah ya. Liburan atau santai-santai, menikmati waktu gitu ya, pleasure untuk senang bersenang-senang lah ya. Liburan atau senang-senang mungkin boleh lah saya tulis di sini. Pleasure, senang-senang. Hai, pleasure. Terus image ini kan gambaran lah ya, gambaran image. Ripoto ini laporan ya, mirip dengan repoto, cuman kalau ripoto ini biasa digunakan di so desu nih, lapor berita gitu ya. Kalau untuk repoto biasa di kegiatan bisnis gitu ya. Maknanya sama, laporan juga. Hai, jadi jawabannya chance chance dari bahasa Inggris chance, kesempatan atau peluang. Hai, 次、17番kita ke nomor 17. 17番です。台風が来たので、ini kanji 台風ya. 台風が来たので、旅行のスケジュールを何々した。はい、1番ada 交換、2番変更、3番改正、4番防止。はい、yang manakah jawabannya? Ya, ini susah mungkin 皆さん。ちょっと難しいと思いますね。はい。Oke, yang manakah? Susah lah ya. So, desu. Ja, kotaemashou ne. Kita jawab. Nomor 17 ini jawabannya adalah yang kedua, minasang. Henko. Henko ini artinya kan perubahan ya. Kalau dijadikan shimas berarti ya merubah. Berubah. Ini kata kerja ketiga. Kalau diartikan taifu ga kita no de, karena ada taifu yang datang gitu ya. Ryoko no schedule o henko shita. Ya, saya merubah jadwal Ryoko wisatanya. Schedule kan jadwal lah ya, schedule gitu. Nah, kokang ini kokang agak mirip nih, hati-hati. Kokang ini bertukar minasang. Atau pertukaran. Menukar ya. Jadi menukar dengan merubah itu beda ya, pertukaran. Kokang itu pertukaran, berarti antara satu dengan yang lain ditukar gitu kan ya. Misalnya tas saya dengan tas dia tukaran yuk, itu kan kokang. Nah, kalau merubah ya merubah sesuatu dari A ke B misalnya atau dari B ke C. Kokang shimasu. Ya. Hai. Itu ya, hati-hati kalau kokang pertukaran atau bertukar. Kaise ini artinya memperbaiki atau revisi bahasa ini ya. Kaise itu revisi, minasang. Boshi ini artinya pencegahan atau mencegah kalau dia jadi kata kerja ketiga. Hai, boshi itu pencegahan. Jadi nggak cocok ya. Yang cocok ya cuman henko di sini. Ryoko no schedule o henko shita. Desu ne. Kaise ini revisi biasanya merevisi dokumen ya, bukan kalau schedule tuh belum ke tahap dokumen, jadi kaise agak aneh, bukan agak aneh, aneh ya. Schedule kaise suru ai wa nai yo na. Hai, henko shita. Hai, oke des, itu soal nomor 17. Lanjut 18 bang, kita ke nomor 18.
何時間も待たされて何々してしまった。はい、1番ジロジロ、2番ペコペコ、3番ギラギラ、4番イライラ。はい、ini ke fukus, そうだね。fukushi かな。fukushi joshi. Hai, ini agak susah juga nih. Termasuk saya. Saya tuh lemah di ini. Yang begini-begini saya lemah minasan. Hai, そうだね、難しいですね。Karena bunyinya mirip-mirip nih. Ya, ini jawabannya. Ya, nanjikang mo mata sarete ira-ira shimasu ne, shite shimatta. Ira-ira itu kondisi di mana tuh kita dalam kondisi marah yang ditahan, minasan. Bahasa Indonesia saya nggak tahu apa itu. Pokoknya kalau kita nunggu, ini kan artinya, nanjikang mo mata sarete, saya sudah lama dibuat dia menunggu, jadi ira-ira shite shimatta. Gitu ya, jadi marah tapi nggak diluangkan ke mulut ya, tapi ditahan. Gitu. Termasuk kalau macet di jalan, minasan, wah itu kan, ya itu udah perasaan kita ira-ira shimasu. Gitu ya, apa bahasa Indonesia? Saya nggak tahu itu apa bahasa Indonesia. Hai, oke, gira-gira ini artinya berkilau, sama mirip dengan kira-kira. Minasan tahu nggak kira-kira, berkelip-kelip gitu ya. Gira-gira itu berkilau tapi cahayanya lebih kuat gitu ya, gira-gira shimasu. Jadi berhubungan dengan cahaya, jadi nggak cocok dengan nomor 18. Piko-piko tahu lah ya, ini mah lapar ya. Hai, piko-piko nggak cocok juga ya dengan nomor 18. Jiro-jiro, jiro-jiro ini pandangan yang tidak biasa. Apa ya? Pandangan serius saja lah saya artikan. Jadi jiro-jiro itu biasanya ketemu dengan mimas gitu ya. Misalnya melihat seseorang yang nanti kana pandangan curiga gitu ya, terus ngeliatin kita gitu ya. Kayak kita tuh kayak aneh gitu, kayak enggak ini gitu ya. Itu jiro-jiro, biasanya pasangannya mimas dia, jiro-jiro mimas misalnya. Hai, itu dia penggunaan jiro-jiro. Jadi di sini nggak cocok juga ya, yang pas ya ira-ira, shite shimatta. Oke, lanjut nomor 19, minasang. Hai, ani wa, ini kanji ani ya. Ani wa mae kara borantia ni nani nani ga atta. 1番関心、2番協力、3番刑事、4番話題。Ini juga agak sulit, Mak ya. Hai, どうですか? Jawabannya yang manakah? そうだね。いや、答えはですね、1番ですよね。はい、関心ですね。Kangsing ini mirip dengan kyomi ga arimasu, minasan. Kyomi ga arimasu, kangsing artinya minat desu ne. Hai. Jadi ani wa, ya kakak laki-laki saya, mae kara dari sebelumnya atau dari dulu, borantia ni kangsing ga atta. Ada minat atau berminat terhadap kegiatan borantia. Ini kan kegiatan volunteer ya. Volunteer itu bahasa Indonesianya apa sih? Kayak gitu kan gotong royong ya, kegiatan ya volunteer lah ya. Nggak tahu saya bahasanya apa ini volunteer. Mati. Ya, ya cari sendiri lah volunteer. Kegiatan sukarelawan ya, sukarelawan ya. Borantiani itu kansing nggak atta. Hai, itu ya, jadi kansing. Kyoryoku ini artinya kerja sama. Minasan corporation bahasa Inggrisnya kan ya. Kyoryoku. Jadi nggak cocok di sini, ya kan? Nggak ada hubungan dengan kyoryoku. Keiji, keiji ini artinya sebentar bahasa Indonesianya keiji ini pajangan ya, memajang gitu. Pajangan lah ya, karena shimas baru memajang, pajangan gitu ya. Keiji biasanya kayak pelang-pelang gitu dipajang itu keiji. Wada ini wacana. Hai. Jadi nggak cocok di sini ya, minasang. Borantia ini kangsing ga atta. Kangsing ya, minat dengan apa. Terus kansing ini biasanya ketemu partikelnya ni. Kansing ini partikel ni biasanya. Sama kyomi, dengan kyomi kan gitu ketemunya ni kan ya. Minatnya di apa itu pakai ni dia partikelnya. Itu dia menandakan untuk kansing. Hai, tsugi ini jubang kita ke nomor 20, daijoubu kana? Atsui ini kanji atsui ya. Atsui hi ga suzuite niwa no hana ga nani nani shimatta. Ichiban katamatta. Sorry. Ini katamate harusnya, gomenasai. Katamate, karete, subete, kezurete. Ini harusnya pakai T semua. Ini juga lumayan sulit soal yang nomor 20 ini. Chotto muskashii desu.
Hai, oke, kotaimashou nih. Kita langsung jawab saja. Nah, untuk soal nomor 20, ini pilihannya yaitu karete shimatta. Karemas, dari kata karemas. Ini artinya kering, minasan, atau mengering. Tapi biasanya untuk tumbuhan, boleh kita artikan mati ya. Tapi mati untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan, nggak boleh pakai kata karete. Jadi mati atau kering gitu ya untuk tumbuhan. Karemas. Jadi kalau diartikan, atsui higa suzuite, hari-hari yang panas masih berlanjut gitu ya. Niwa no hanaga, bunga-bunga di taman, karete shimata, pada kering ya, mati karena kepanasan. Itu dia. Ini kata maru ya, dari kata marimas. Kata marimas artinya eh apa ya bahasa Indonesianya ya? ちょっと待ってね。固まります。ini ada tanya saya. Kata marimas. Memadat minasang. Memadat ya. Bener nggak sih memadat bahasa Indonesia? Memadat. Pokoknya dia jadi menjadi satu-satu kesatuan yang kokoh gitu ya. Ya memadat. Memadat lah ya. Bukan memadatkan, memadat. Apa bahasa selain memadat? Wakanai. Kata marimas. So nih, padat jadi padat gitu ya. Itu kata marimas. Ya. Subete ini kan artinya tergelincir, terpeleset. Kepleset lah ya, subete. Jadi nggak cocok, bunga nggak kepleset. Kezurete ini artinya mengikis atau apa ya lagi ya selain mengikis ya, terkikis. Kezurimas, kezurimas, kezurete terkikis lah ya. Hai. Misalnya pohon terkikis kezurete shimaimasu ya. Itu berhubungan dengan pohon kayu gitu ya. Kezuremas terkikis. Hai, jadi jawabannya yang karete shimata, kering ya atau mati kalau untuk tumbuhan. Karemas. Hai, 次21番 nomor 21. Sotsugyo ini kanji sasugyo. Sotsugyo no nani nani ni toke o moratta. 1番記憶、2番記録、3番記念、4番記号. Ini juga lumayan susah nih. Kinya sama semua kan ya minasan. Hora. Mite. Ki wa issho da yo ne. Dou desu ka? Muzukashii desu yo ne, minasan. Hai, jawabannya kita langsung saja lah ya. Kinen desu ne, 3番. Hai. Kinen itu artinya sebagai bisa diartikan peringatan gitu ya minasang. Atau kenangan lah ya kalau ingat peringatan ingatan kenangan gitu ya. Nah kalau diartikan di sini Sotsugyo no kinen ni tokeo moratta. Maksudnya saya mendapatkan atau menerima jam sebagai kenangan wisuda nantinya gitu. Jadi kinen ini minasan mungkin pernah dengar kinen shashin o torimashou. Ayo kita mengambil foto untuk kenangan atau peringatan nantinya untuk jadi peringatan kita ya bahwa oh kita wisuda tanggal sekian gitu ya untuk kenangan untuk peringatan. Peringatan di sini bukan peringatan yang bukan yang peringatan tentang aturan minasan bukan. Ini peringatan yang untuk mengenang kayak peringatan Isra Mi'raj, peringatan 17 Agustus itu kinen bahasa Indonesianya ya. Hai. Ya mirip dengan kenangan sih ya. Hai, contoh nih mas. Jadi jawabannya yang kinen. Sotsugyo no kinen ni tokyo moraimashita. Jadi sebagai menerima jam sebagai untuk nanti peringatan wisuda. Kioku itu ingatan. Kyoku itu ingatan ya, minasan. Oboete kudasai, diingat ya. Kyoku. Ini ingatan. Kiroku ini rekaman, record. Tapi bukan rekaman suara, rekaman video, nggak minasan. Kiroku ini sesuatu yang disimpan untuk, untuk nantinya bisa jadi kayak portofolio. Portofolio itu apa ya? Jadi, kiroku itu menyimpan dokumen atau sesuatu apapun untuk nantinya jika diperlukan itu kita bisa ambil gitu ya. Ada jejaknya gitu. Itu kiroku. Agak susah menjelaskannya kiroku nih. Contoh mas kasih nih. Rekaman record bahasa Inggrisnya nih. Record tapi bukan untuk record suara saja, bukan terbatas dari situ, bukan dokumen juga kiroku untuk file, untuk dokumentasi gitu ya, kiroku. Kigo ini apa ya bahasa Indonesia Kigo ya? Kigo ini catatan ya, semacam catatan gitu ya. Kigo desu. Hai. Jadi jawabannya yang kinen desu ne.
Oke, lanjut nomor 22 Niju Nibang des. Hako no futa ga, ini kanji hako ya. Hako no futa ga hirakana you ni ue kara nani nani kudasai. 1番まとめて、2番押さえて、3番こぼして、4番迎えて。はい、yang manakah jawabannya? はい。そうですね。じゃあ答えましょうね。Kita jawab saja lah ya. Jawabannya yang nomor 2, osaemasu. Osaete kudasai. Osaemasu ini artinya adalah mengencangkan, minasang. Mengencangkan atau menekan. Jadi mengencangkan, menekan. Mengencangkan itu sesuatu yang dari atas gitu ya. Menekan juga bisa. Nah, kalau diartikan hako no futa ga, futa ini kan tutup ya. Tutup kotaknya, hirakana yoni, ini kanji hiraku, terbuka. Hirakana yoni supaya tidak terbuka. Uekara dari atas, osaete kudasai, tekan dari atas atau kencangkan dari atas gitu ya. Osaete kudasai. Mengencangkannya saya hapus saja ya. Menekan aja lebih cocok kali ya. Nanti menasang jadi salahnya. Hai, menekan. Matomete ini merangkum atau menggabungkan juga bisa ya, merangkum matomemas. Nggak cocok ya, minasang. Koboshimas ini apa bahasanya koboshimas itu yang kalau misalnya minum terus jatuh jek gitu loh. Menumpahkan. Susah kali ya. Koboshimas menumpahkan, susah kali ya minasang. Koboshimas menumpahkan. Muka ya mas, ini tahu ya, menjemput. Menjemput. Hai. Oke, jadi jawabannya yang osaimasu ne. Hai. Itu dia. Jadi emang di kotoba ini kalau misalnya kita udah susah sekali memahami dan nggak paham dengan kosakatanya, udah nggak bisa, udah lepas, kita nggak bisa jawab. Tapi kadang-kadang bisa juga kita tahu kotoba itu kebetulan gitu ya, pas tahu dan cocok itu jawabannya, itu bisa juga. Ya, ya, intinya tetap berusaha lah ya minasang, harus ada usaha. Lanjut nomor 23 Nijo Sambang. Nyushago, ini bacanya nyushago, saya tulisin ya. Nyushago. Nyushago 3週間の何々を参加した。Ini kanji sangka shimasu, tau lah ya. Sudah oke lah ya, saya nggak perlu tulis lagi. Sangka shita. 入社後3週間の何々に参加した。1番残業、2番宿泊、3番休憩、4番研修。はい、どれでしょうか。Ini juga lumayan susah sih ya. Hai. じゃあですね、答えますね。Kita jawab saja lah ya, minasan. Waktunya juga sudah tidak banyak ini. Hai.ですね、jawabannya kenshu. Kenshu ini artinya pelatihan. Kenshu itu pelatihan, minasan. Jadi kalau diartikan di sini, nyushago. Nyusha ini seperti kanjinya lah ya. Setelah masuk perusahaan, maksudnya setelah diterima dari perusahaan, direkrut gitu ya, nyushago. Setelah direkrut perusahaan dan masuk kerja, Sanshukang no Kenshu ni Sankashita. Ya, Sankashita berpartisipasi atau ikut pelatihan selama 3 minggu. Gitu ya, atau ikut pelatihan yang 3 minggu. Itu dia. Zangyo ini lembur, jadi nggak ada hubungan. Sankashita nggak cocok, lembur nggak ketemu Sankashimas kan ya. Sukuhaku ini menginap. Penginapan atau menginap saja nggak apa-apa lah ya. Sukuhaku ini menginap, terus QK ini istirahat, tahu lah ya binasang, istirahat QK, jadi nggak cocok juga ya, jadi yang pas cuman kenshu desu ne. Hai, ditandai dengan ada kata ni sangkashimasu ini ya, mengikuti ya. Hai, itu dia untuk soal nomor 23. Kita lanjut 24 nih, Juyombang. Hai. この道路は事故が多いので、道の幅を何々工事をすることになった。はい、1番広める、2番広げる、3番伸ばす、4番膨らませる。susah ini, 膨らませる。膨らむ、膨らませる。はい、yang manakah jawabannya? Oke, kita jawab saja langsung lah ya. Hai.
Jawabannya adalah yang hirogeru. Hirogeru ini artinya meluaskan ya, memperluas lah ya, memperluas. Nah, kenapa kita pilih hirogeru? Kita lihat di sini. Konodoro wa doro ini jalan ya. Jalan ini jiko ga oi node karena banyak kecelakaan jiko. Michi no haba, haba itu apa ya? Jarak ya, jarak jalan, lebarnya lah ya kalau saya bilang di sini. Michi no habao, lebarnya jalan diperluas. Hirogeru koji, koji ini kan konstruksi kan, pengerjaan. Konstruksio suruh koto di nata, akhirnya diputuskan untuk mengkonstruksi, memperlebar jalan. Gitu intinya itu. Michi no habao hirogeru koji o suru koto ni nata. Akhirnya diputuskan untuk membuat kegiatan atau rekonstruksi, memperluas jalan gitu ya. Hiromeru ini juga memperluas minasan, tapi lebih ke hal-hal yang abstrak ya, yang bukan benda, misalnya memperluas jaringan pertemanan gitu ya, memperluas bisnis, itu hiromeru. Jadi bedanya itu. Kalau hirogeru bisa juga sih, hirogeru itu abstrak, konkret, masuk semuanya. Kalau hiromeru biasanya digunakan yang hal-hal yang abstrak yang tidak terlihat, seperti memperluas jaringan pertemanan, memperluas bisnis gitu ya, itu kan sesuatu yang abstrak. Jadi pakai hiromeru. Nobasu, nobasu ini artinya apa bahasa Indonesia nobasu? Minasang nani? Nobasu. Coba mata nih, saya nyari padannya susah. Memperluas bisa, memperluas sukai kah? Memperluas ikah. Nobasu, memperpanjang juga bisa. Memperpanjang aja lah ya. Memperpanjang. Ya ini ya Pak berhubungan dengan panjang, sedangkan haba itu kan berhubungan dengan luas, jadi nobasu nggak cocok ya. Nobasu tadi banyak ya, banyak. Jadi saya bingung. Tergantung kalimatnya nih nobasu ini. Bisa diartikan perpanjang, dia bisa diartikan memperluas gitu ya nobasu. Fukuramaseru ini mengembangkan. Tapi bukan mengembangkan sesuatu yang abstrak, tapi konkret ya. Misalnya contohnya apa ya? Mengembangkan tato ya fukuramaseru. Nggak ada. Contoh hana fukuramaseru. Jadi fukuramu itu dari fukurami mas ini, fukuramaseru itu mengembangkan sesuatu yang kayaknya terlihat simple, jadi misalnya nih kita membuat fukuramiちょっと難しいな Indonesia 語で膨らませるsusah saya mencari pada ini. 例えば、膨らませる、膨らむ, ini dari fukuramu, mengembang. Misalnya, kelopak bunga, minasang. Dari kuncup ke ngembang, itu fukurami, mas. Bahasa Jepangnya fukuramu. Nah, fukuramaseru itu mengembangkan. Jadi misalnya, mungkin ini ya, contohnya ya, buat makanan, buat kue lebaran. Dari yang bentuknya kecil terus dilebar-lebarkan gitu ya. Fukuramaseru. Ya. ちょっと難しいね。Padanannya susah dalam bahasa Indonesia nih. Baik. Itulah ya, minasan boleh cek sendiri juga. Sumimasen nih. Yombang coto setsumu ga tarinakute. Oke, ini juga bang lanjut nomor 25. コンクールで優秀作品に選ばれ、彼の絵の何々がやっと認められた。Ini juga susah sih ya. 1番名所、2番利点、3番性質、4番価値。どれかな？難しいよね、これは。はい。Jawabannya adalah yang 4番、皆さん、価値。Konkuru ini artinya sama dengan shiai ya, perlombaan ya, semacam perlombaan, kompetisi lah ya, kompetisi. Konkuru dalam kompetisi, yushu ini unggul. Yushu sakuhin ini kan hasil karya tangan gitu ya. Yushu sakuhin ini erabare, akhirnya dipilih sebagai produk yang atau kerajinan yang unggul.
Kare no e ini lukisan kan ya. Kare no e no kachi. Kachi ini artinya nilai, berharga gitu ya. Kare no e no kachi ga yatto mitomerareta. Mitomerareta bentar, saya tadi mau ngomong apa? Diakui. Susah. Akhirnya, yatto kan akhirnya nilai lukisan dia tuh diakui ya di sebuah kompetisi gitu ya. Jadi nilai kachi dari sebuah lukisan dia itu akhirnya yatto mitomerareta, diakui gitu. Seishitsu ini perangai minasang. Perangai itu minasang perangai. Sifat seseorang itu seishitsu. Riteng ini keuntungan. Terus meisho ini tempat terkenal. Jadi meisho ini agak aneh. Kenapa mantu? Meisho tempat terkenal. Atau yang punya nama gitu lah ya. Meisho des. Jadi nggak pas lah ya. Yang pas cuman kachi. Kare no e no kachi ka yatto mitomerareta. Akhirnya diakui nilai dari lukisan dia. Nilai di sini bukan cuma hubungan dengan uang ya. Tidak ya. Tapi dinilai dengan tingkat keseniannya. Kalau untuk yang produk apa namanya kerajinan seperti ini. Hai, itu dia daijoubu desho ne. Oke, bagian 3 selesai. Lumayan susah ya minasang ya. Yang bagian kosakata memang suto ne. Hai. Oke, lanjut bagian 4. Nah, di soal bagian 4 ini kita mencari sinonim atau persamaan kata minasang. Ya, ini juga lumayan lah ya. Oke, lanjut soal nomor 2 langsung. Jadi kita mencari sinonimnya atau persamaan kata. Sono kawa de sakana o totte asonda. Jadi kita mencari kata totte. Nah, kalau ini nggak dibaca kalimat. Ini mau nggak mau harus dibaca kalimat fullnya. Kalau nggak bisa jawab. Sono kawa de sakana o totte eranda. Oke, 1番追いかけて、2番引っ張って、3番捕まえて、4番握って. Yang mana yang sama dengan kata tapi harus konteksnya ya, jangan totte-nya saja. Kalau totte-nya saja maknanya bisa banyak kan ya. Ini harus lihat konteksnya. Hai, jawabannya adalah nomor そうですね。はい、3番ですね。捕まえて。捕まえて ini artinya menangkap. Nah, kalau kita ambil totte-nya saja, ini kan artinya banyak ya, mengambil. Nah, di sini totte dengan tsukamate nggak masuk. Menangkap dengan mengambil nggak cocok kan ya. Nah, karena ada kata sakana di sini. Nah, ini berarti totte di sini yang dimaksud adalah sakana totte. Terus dilengkapi dengan kata kawa ya di sungai, berarti ini kan menangkap gitu ya. Sono kawa de sakana o totte asonda ya, saya menangkap ikan di sungai itu lalu bermain gitu kan ya. Hai, itu dia. Nigite artinya memegang, jadi nggak cocok ya minasang. Hipatte ini menarik sesuatu gitu ya, menarik tali, menarik apa gitu ya, hipatte. Terus oikakete dari oikakeru mengejar. Hai, jadi juga nggak pas, nggak ada persamaan di situ dengan kata sakana otote gitu ya. Jadi jawabannya yang tsukamaete des. Hai, itu dia. Lanjut nomor 27 nih Junana Bang. Meru ga jushin dekimasen deshita. Nah, kita mencari makna jushin ini ya. Yang mana? 1番遅れませんでした。2番受け取れませんでした。3番開けませんでした。4番使えませんでした。Yang mana yang sama dengan kata jushin dekimasen deshita? Hai, oke, kotaemashou ne. Kita jawab. Jushin ini sama dengan uketoremasen deshita, minasang. Jushin ini artinya, jushin itu kan menerima email. Karena di sini shing-nya menggunakan ini shing yang apa ya, mengirim sesuatu yang abstrak gitu ya, bukan mengirim barang, bukan. Meru dari email, misalnya email kan sesuatu yang abstrak ya sebenarnya. Meru ga jushin dekimasen deshita ya, emailnya tidak bisa diterima atau tidak nyampe ke alamat gitu ya, kata si orangnya. Jushin dekimasen deshita, nggak bisa dilihat atau nggak bisa ya nggak nyampe, nggak ada di situ gitu ya. Jadi nah sama dengan uketoru itu mengambil atau menerima misalnya ya. Jadi jushin dekimasen deshita ini nggak bisa diterima emailnya gitu ya. Artinya nggak datang gitu kan, nggak nyampe gitu. 1番okuremasen deshita, nggak bisa terkirim. Bukan ya, ini jushin bukan mengirim tapi menerima email ya.
Karena ada ukeru, ini kanji ukeru menerima. Kalau okurimasu kan mengirim, nggak cocok ya. Nggak bisa dikirim, beda maknanya. Nomor 3, akemasen desa, nggak bisa dibuka. Bukan nggak bisa dibuka, jushing itu emailnya nggak nyampe, jadi nggak bisa diterima, nggak ada gitu ya. Kalau hirakemasen nggak bisa dibuka itu artinya mungkin emailnya ada tapi nggak bisa kebuka, mungkin filenya yang formatnya beda atau segala macam. Sukaimasen desa nggak bisa digunakan, ini juga nggak ada persamaan di sini ya. Sukaimasen tidak bisa dipakai dengan tidak bisa tidak diterima ya beda mana. Nah, jadi jawabannya nomor 2. Uketoremasen deshita. Agak susah ya. Hai. Nah, lagi sugi 28 bang, kita nomor 28. Watashi wa metta ni terebi o mimasen. Ini Ichibang bacanya saikin. Nomor 2 hotondo. 3 bang zettai ini bacanya zettai ini. 4 bang tokidoki. Hai, kita mencari persamaan kata metta ni. Metta ni. Hai. Oke, metta ni itu punya sinonim atau sama dengan zettai ni minasang. Artinya apa? Sama sekali. Satu lagi mirip zenzeng. Onaji desu. Jadi, watashi wa metta ni terebi mimasen. Saya sama sekali tidak nonton TV. Diikuti dengan kalimat negatif biasanya. Sama dengan zenzeng desho. Kalimatnya negatif. Gitu ya. Artinya metta ni. Jadi ada metta ni, zettai ni, ada apa lagi tadi? Zenzeng. Ya, hai, itu dia. Saiking akhir-akhir ini nggak usah saya tulis lah ya, minasang sudah tahu. Saiking akhir-akhir ini nggak cocok. Hotondo, hotondo itu hampir tidak. Nah, hotondo dengan metan itu beda. Kalau hotondo, hampir tidak berarti masih nonton. Kalau metan sama zeta ini ya sama sekali nggak nonton. Itu bedanya. Hampir. Hotondo hampir. Toki-doki kadang-kadang ya. Oke, jadi nggak pas. Jadi metan sama dengan zeta ini. Oke, lanjut 29 bang desu ne. このゲームは子供でも楽しめるようにもっと工夫した方がいい. Ini agak susah sih minasang ya. Nomor 29 saya akui susah. 1番小さくした。2番軽くした。Ini kanji karui. 軽くした。3番説明書を作った。説明書 ini bacanya 説明書を作った。4番いいやり方を考えた。いいやり方を考えた。Kufu shita apa? Ini arti kufu aja minasang mungkin sudah bingung ya. Saya juga awal-awal kufu itu agak susah mengartikan dalam bahasa Indonesia. Oke, jawabannya langsung aja lah ya. Kotae wa yombang desu ne. Nah, kufu shimasu itu artinya mencari cara minasang. Mencari cara lain supaya lebih bagus. Itu kufu shimasu. Mencari cara lain, mencari pemikiran lain, mencari inovasi lain. Bahasa Indonesianya. Mencari inovasi lain. Itu kufu shimasu. Ya, jadi ya di sini supaya lebih bagus biasanya gitu. Kufu shimasu itu mencari inovasi lain, mencari cara lain supaya jadi bagus atau cara yang bagus gitu ya. Jadi jawabannya iya rikatau kangaeta, memikirkan cara yang bagus. Nah, itu sama dengan kufu shita. Gitu ya. Baik. Chisaku shita ini mengecilkan ya. Ini membuat sesuatu menjadi kecil. Chisaku shita. Karuku shita ini kanji karui, membuat menjadi ringan. Sambang, setsumesho tsukuta, membuat buku atau panduan penjelasan. Buku panduan nih, setsumesho tsukuta. Nggak cocok ya, ini kufu shita itu sama dengan iya dikatau kangaeta. Pokoknya kufu shimasu itu berhubungan dengan kangairu. Jadi nanti kalaupun ada cara kata lain, yang pilihan lainnya nggak ada kata kangairu, minasan carilah yang ada kangairu, kangaimasnya. Kalau ketemu soal kufu lagi, gitu ya. Hai. Lanjut, 30 bang, kita nomor 30. 意外と、遊園地は空いていた。Atau 空いていた。ごめんね。Di sini pakai yang 空いて ternyata. 意外と遊園地は空いていました。Atau 空いていた。1番、yoso. Kita mencari kata 意外と ya, yang sama. 1番 ada 予想通り。2番、いつも以上に。3番、思っていたのと違って。4番、珍しく。Ini memang ya, ini lebih sulit lagi sih. So, 難しいね. Tapi nggak apa-apa, minasang pikirkan dulu kira-kira yang mana jawabannya. Apa yang sama dengan kata igaito? Hai, ja, kotaimashou ne. Kita jawab saja. Ya, igaito itu jawabannya nomor 3, minasang.
Iga itu artinya kalau saya ini gampangnya di luar prediksi, di luar dugaan. Di luar dugaan. Iga itu UNC. UNC ini kan taman bermain ya. Ini bacanya UNC. Taman bermain. Ini suiteiru. Ini artinya kosong. Iga itu UNC wa suiteimasu. Suiteita. Di luar dugaan ternyata taman bermainnya kosong. Maksudnya nggak banyak orang di situ. Omoteita no chigatte. Berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Nah itu iga itu. Di luar dugaan kan maksudnya kan ya. Onaji desho? Hai. Itu dia. Ichiban yosodori. Yosodori ini kebalikannya justru. Ini sesuai dengan prediksi. Jadi malah kebalikan, nggak cocok ya. Hai. Yosodori itu sesuai prediksi. Misalnya yosodori yuchuen wa oi desu atau nigiyaka desu misalnya. Hai. Itsumo ijo ni ini apa ya? Itsumo ijo ni di luar kebiasaan misalnya atau lebih banyak dari biasanya. Hai, lebih banyak dari biasanya ini biasanya. Itsumo ijo ni di luar atau lebih banyak dari biasanya. Nih. Mezurashiku ni unik atau aneh. Aneh, unik gitu ya. Mezurashiku. Jadi jawabannya yang omoteta no to chigatte. Berbeda dengan yang saya pikirkan sebelumnya nih. Igaito. Di luar dugaan. Nih. Hai, oke, selesai mencari sinonim. Kita berikutnya bagian 5. Bagian 5 itu yaitu soal mencari kalimat mana yang sesuai dengan penggunaan kosakata yang dimunculkan. Gitu ya. Hai, jadi mencari penggunaan kalimatnya yang benar yang mana gitu ya dari kosakata yang ada di pertanyaan. Oke, tatoeba ichibang desu. Ini ada kata shiji. Nah, kata shiji ini mana kalimat yang benar penggunaannya? Oke, ichiban misalnya nih, kochi wa nagai aida Nihon Daihyo no sakkar chim mo shiji shite kita. Atau nomor 2, horitsu de tabako wa 20歳 atau 20歳 ni natte kara to shiji sarete iru. 3番、母は私に毎月3万円ずつ指示して送ってくれている。4番、その犬は飼い主が来るように指示しても全く言うことを聞かない。Ya, mana yang penggunaan shiji yang benar ya dari kalimat-kalimat yang disediakan? Hai. Oke, shiji itu artinya minasang perintah. Ini kalau nggak tahu artinya nggak akan bisa jawab sih. Ya, kalaupun benar jawabannya mungkin pas ngasal benar ya alhamdulillah sih. Shiji itu perintah atau instruksi juga bisa. Instruksi. Nah, kalau kita lihat arti shiji sendiri, maka kalimat yang benar di situ yang sesuai dengan penggunaannya ya nomor 4 ya, minasang. Kenapa nomor 4? Sono inu wa anjing itu, kainushi. Kainushi ini pemilik si anjing, si pemelihara ya, si tuan rumah pemelihara itu namanya kainushi. Kainushi ga kuru yo ni shiji shite mo, ya meskipun si yang punya, si empunya, si tuannya yang punya binatang, punya peliharaan itu, shiji shite mo memberikan instruksi gitu ya supaya kuru yo ni supaya datang. Ngerti ya, misalnya anjingnya di sana jauh terus sini gitu atau pakai kuk terserah lah pakai instruksi anjing, saya nggak tahu di mana. Dengan diinstruksikan seperti itu pun mataku iyukoto wo kikanai, sama sekali si inunya, anjingnya tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh si kainushi atau si tuannya gitu ya. Jadi jawabannya nomor 4, shiji shite mo, meskipun diberikan instruksi gitu ya, perintah untuk datang ke sini gitu ya, tapi nggak dengar anjingnya. Ya iyalah hewan mah. Tapi masih ada kan yang hewan peliharaan dikasih kode untuk satu kode shiji apa gitu terus dia datang tuh ya ada juga. Baik. Oke, nomor 3, hawa watashi ni maitsuki, ibu setiap bulan gitu ya, mengirimkan saya uang setiap bulan 3 mang atau 30.000 yen. Ini aneh, shijinya ini maksudnya apa di sini? Maksud sama mansutsu shiji shite. Onegai shite ini cocoknya di sini minasang. Onegai shite okotte kureta. Meminta ibu untuk mengirimkan. Onegai harusnya di sini bukan shiji, nggak cocok.
Nomor 2, horitsu. Ini kanji horitsu ya. Sorry, saya tadi lupa. Horitsu, ada yang tahu arti horitsu? Ya, hukum ya. Horitsu. Ya, hukum. Horitsu. Horitsu de secara hukum tabako wa hatachi ni natte kara setelah umur 20 ya baru bisa beli rokok gitu ya. Ini bukan shiji harusnya. Shiji sareta mungkin teigi sareta, teigi janai kah? Harusnya ini ada bukan instruksi ya, tapi aturan karena di sini hukum. Hukum itu bukan instruksi, bukan perintah, tapi lebih ke aturan ngomongnya. Jadi bukan teiji harusnya. Tuh ada kata lain saya lupa apa. Teigi kan, teigi janai ya. Baik. Nomor 1, coach ini coach pelatih minasang. Coach wa pelatih itu nagai aida di waktu yang lama. Nihong Daihyo, ini kanji Daihyo. Artinya perwakilan. Perwakilan. Baik, Nihong Daihyo sebagai wakil Jepang gitu ya. Sakano Chimo shiji shite kita. Ini juga bukan shiji ya. Melatih ini kan harusnya pelatih itu apa namanya melatih tim sepak bola yang mewakili Jepang ya cukup lama. Harusnya di sini kata bukan instruksi ya, melatih itu fusagiru janai lah. Lupa saya di sini harusnya bukan shiji shite kita tapi kata melatih saya lupa kok melatih ya. Kasih janai ya. Wasuremashita, sumimasen. Jadi untuk shiji itu yang kalimat nomor 4 yang paling benar minasan. Hai. Oke, daijoubu desu ne. Daijoubu. Lanjut 32 bang, kita nomor 32 ada kata soru. Soru desu ne. Hai. Oke, yang manakah jawabannya? Ichiban yujin kara kikai o karite hatake no zassou o sotta. 2番彼は子供っぽく見られるのが嫌で髭を剃るのをやめた。3番、古くなった床の表面を剃って磨いたら綺麗になった。4番、その店でパイナップルの硬い皮をナイフで剃ってもらった。剃る。Hai. Oke, saya kasih arti lah ya biar minasan juga bisa memilih lebih cepat. Soru, tapi kalau dikasih artinya langsung ya. Soru itu mencukur minasan. Langsung tahu lah ya minasan yang mana. Sorimas itu mencukur. Soru, sorimas. Ya, karena ya udah tahu mencukur, maka jawabannya yang nomor 2 ya. Hai. Karewa dia, kodomo poku, kodomo poi, ini artinya terlihat seperti kekanak-kanakan gitu ya. Kodomo poku mirareru no ga iya de, karena dia tidak suka dengan terlihat seperti anak-anak. Higeo soru no yameta. Akhirnya dia berhenti untuk menyukur kumisnya. Jadi dia nggak menyukur kumis lagi karena kalau dicukur dia jadi terlihat seperti anak-anak gitu ya. Jadi higeo soru no yameta. Akhirnya saya berhenti untuk mencukur rambut. Mencukur kumis. Sorry. Baik. Nomor 1, yujin kara dari teman, kikai o karite, saya minjem mesin. Ya, hatake no zassou sotta, mencukur rumput-rumput. Nggak susah, ini harusnya memotong ya, bukan mencukur. Memotong rumput itu bisa misalnya nandaro na, kaso kirimas, harusnya kirimashita ya. Hatake no zassou kirimashita, misalnya gitu ya. Nah, rerumputan ini ya, semak-semak hatake, kebun. Nggak cocok ya. 3番、古くなった床の表面を、表面ini permukaan, yuka itu lantai, minasang. Yang sudah menua, furukunata yuka no hyomen o. Jadi permukaan lantai yang sudah menua, sotte, mencukur, ini juga aneh ya, lantai dicukur. Migaitara, migaku, ini kan migaku, artinya menggosok, minasang, menggosok, mengelap. Migaitara, begitu digosok, kiri ini nata menjadi cantik. Sottenya nggak cocok ya kali, lantai dicukur ya. Hai, 4番. Sono mise de, di toko itu, pineapple, ini pineapple, nanas, pineapple no katai kawa. Ini kulit, ini katai, kanji keras. Katai kawa o naifu de sotte moratta. Saya dicukurkan kulit nanas yang keras di toko itu dengan pisau. Maksudnya si pemilik tokonya pas kita beli nanas dipotongin, bukan sote harusnya. Sote kan mencukur.
Mungkin cocoknya lebih ke kawa. Kalau kawa itu biasanya di kezurimasu, di apa namanya, dibersihkan kulitnya. Jadi salah juga ya. Jadi jawabannya nomor 4 2 ya. Mencukur ini berhubungan dengan hige kan kumis ya, berhubungan dengan rambut gitu ya. Bulu soru mencukur. Hai, itu dia soal nomor 32. Lanjut 33. Ini berapa soal sih? 35 ya. Ayo sedikit lagi minasang. Hai, ada kata soro-soro. Ini sebenarnya gampang ya. Soro-soro kantan desu yo ne. De, 1番、そろそろ寒いので風邪をひかないようにね。今から面接なので、そろそろ電話に出られません。nomor 3. それではそろそろ出かける準備。Ini kanji jumbi. 出かける準備を始めましょう。nomor 4. もう9時か。会議はそろそろ終わったはずだね。はい。Yang manakah jawabannya? Soro-soro. Ya, soro-soro ini kan artinya tidak lama lagi ya, atau sebentar, segera ya, mirip dengan kata segera, soro-soro. Jadi di sini jawabannya kalau kita lihat yaitu yang nomor 3 ya. Baik. Sore dewa, kalau begitu, soro-soro dekakiru junbi o hajimimashou. Ayo kita mulai segera untuk persiapan keluar rumah gitu ya. Maksud persiapan hangout gitu ya, keluar dari rumah untuk main. Gitu. Nomor 1 paling enggak ini aneh ya. Soro-soro samui de, segera dingin. Jadi dingin suhu gitu ya, perubahan suhu itu kita nggak bisa pakai soro-soro minasang karena kita tidak bisa mengontrol. Kalau soro-soro itu kita sendiri yang mengontrol. Kapan kita mau melakukan segera, nah itu pakai soro-soro. Makanya ini nomor 1 jadi aneh karena dingin itu kan bukan manusia yang kontrol. Kazeo hikanayoni supaya tidak masuk angin nih. Aneh ya. Hai, ini Bang, imakara dari sekarang mensetsu nanode karena ada interview mensetsu nanode soro-soro denwa ni deraremasen. Saya tidak bisa mengangkat telepon segera. Ini segeranya bukan soro-soro harusnya ya, sugu cocoknya. Ya, walaupun dia bisa ngontrol tapi soro-soro itu biasanya berhubungan dengan apa ya? Aktivit nandaruna. Soro-soro ada hubungan dengan permulaan dan akhiran biasanya soro-soro. Yes, ne? Jadi ini nggak cocok juga. Harusnya sugu ya. Denwani deraremasen. Nomor 4. Moku jika. Oh, sudah jam 9 ya. Kaigi wa soro-soro owata hazu da ne. Rapatnya akan segera berakhir kan ya. Nah, ini sebenarnya mirip ya. Ini hampir terkecoh juga ini kalau di ujian mungkin ya. Nah, soro-soro biasanya tuh nggak diikuti oleh kalimat-kalimat pasti seperti hazu gitu ya. Nah, kireba narimaseng. Biasanya nggak. Soro-soro itu banyak diikuti oleh kalimat masho yang kalimat ajakan atau mas biasa juga ya. Soro-soro mo kaimasu ne mitai. Jadi nggak ketemu hazu di sini, hazunya ini nggak cocok dengan soro-soro. Baik. Itu dia kenapa tidak nomor 4 jawabannya. Daijoubu desu ka? Hai. Oke, lanjut nomor 34. Ada kata gokai. Gokai. 1番、計算を間違えてテストに誤解を書いてしまった。2番、面接で質問の意味がわからずに誤解を答えてしまった。レポートの誤解に気づいてすぐに書き直した。4番、彼の説明を聞いてあれは誤解だったと気がついた。Ini agak susah sih ya gokai. Nah, saya artikan lah gokai biar minasang juga bisa memilih. Jawabannya gokai ini artinya salah paham. Gokai. Jadi itu artinya salah paham. Jadi yang mana jawabannya minasang kalau sudah diartikan salah paham? Ya susah juga sih ya, walaupun sudah tahu artinya juga kalimatnya mirip-mirip kadang. Ya, ini jawabannya nomor saya jawab lah ya langsung, nomor 3. Gomen kok nomor 3 pula. Sumimasen. Sama jana ya. Yombang gomen. Yombang. Baik. Jadi, kare no setsume o kite, saya mendengarkan penjelasan dari dia gitu ya. Are wa gokai datta to ki ga tsuita. Terus saya menyadari bahwa oh itu salah paham dia gitu ya. Yang dijelaskan dia itu bukan itu harusnya gitu. Dia salah paham terhadap sesuatu yang dijelaskannya. Gitu ya. Hai, nomor 3 kenapa nggak cocok? Repoto no gokai ni kizuite. Saya menyadari salah paham di repoto. Repoto tuh nggak ada kesalahpahaman gokai seperti ini nih. Sugu ni kaki naoshita. Saya segera menulis ulang gitu ya, kaki naoshita. Ini harusnya bukan gokai ya. Cocoknya di sini misu atau machigayo kizuite. Jadi bukan gokai. Gokai itu biasanya berhubungan dengan suatu penjelasan gitu ya.
berhubungan dengan lebih ke lisan dan pemikiran gitu ya, penerimaan yang ada di pikiran gitu ya. Misalnya terhadap yang sesuatu yang kita pahami lah minasang gitu ya. Jadi ini repoto kan nggak sesuatu bukan yang dipikirkan, jadi nggak cocok. Nomor 2, mensetsu de di wawancara. Shitsumo no imi ga wakarazu ni. Wakarazu ni ini sama dengan wakaranai de. Tidak, saya tidak memahami atau saya tidak paham maksud dari pertanyaannya. Gokai o kotaete shimatta. Saya menjawabnya dengan salah paham. Ini juga, ini partikelnya o ya. Chigau ne. Kore wa chotto, okashi, aneh ya. Gokai machigai o kotaete shimatta. Betsu no koto kotaete shimatta. Gokai, so da ne. Gokai o kotaete. Gokai kotaete. Menjawab salah paham. Aneh ya. Menjawab salah paham. Menjawab salah paham itu apa maksudnya? Menjawab dengan salah harusnya ya. Machigaete kotaete shimatta. Harusnya machigaete. Ichiban, keisan o machigaete. Saya salah dalam menghitung. Kemudian testo ni gokai o kaite shimatta. Akhirnya saya menulis kesalahan di ujian. Menulis kesalahpahaman di ujian. Ini juga aneh ya, menulis kesalahpahaman ya. Aturnya mungkin ya testo ni apa ya? Machigai juga harusnya ya. Ini gokai itu nggak berhubungan dengan tulis menulis, minasan tadi sudah saya sampaikan. Gokai itu berhubungan dengan yang dipikiran, yang dipahami oleh seseorang gitu ya. Baik, misalnya suatu penjelasan gitu ya, atau suatu pembicaraan gitu ya, suatu isi dari cerita gitu ya, itu gokai, salah paham. Jadi nomor 1 juga nggak cocok, makanya saya pilih, bukan saya pilih, jawabannya benar ya nomor 4 karena berhubungan dengan penjelasan di sini juga bisa gitu ya. Hai, gokai datta to kizite ita. Itu dia untuk kata gokai desu ne. Lanjut nomor 35 terakhir, ryobung desu ne. Hai, ichiban. Ryoko ni iku toki wa yobung na nimotsu ne. Yobung na nimotsu o motte ikanai you ni shite iru. Koibito to kenka shita tomodachi ni yobung na koto o kite okorareta. 3番。朝からずっと携帯電話を使っているが、まだ電池に余分がある。4番。忙しくなりそうなので、余分なアルバイトを募集する。ini kanji 募集。違う。Oke, 募集ですね。Silakan. Hai. Yang manakah jawabannya? Oke, saya artikan ya. Yobung ini agak susah nih. Bukan agak susah, lumayan susah. Yobung ini artinya kelebihan atau berlebih. Berlebih, kelebihan. Berlebih aja lah ya. Hai, yang manakah jawabannya? Minasang, yobung, berlebih. Ya, oke, saya jawab langsung aja lah ya. Yobung ini berlebih ya, atau berlebihan. Jadi jawabannya nomor 1. Yobung. Jadi ryoko ni iku toki wa ketika pergi bertamasya, yobung na nimotsu o motte ikanai you ni shiteiru. Saya berusaha untuk tidak membawa barang yang untuk kelebihan. Sorry, saya cika-cika gomen. Bukan kelebihan, enaknya. Tambahan. Kok kelebihan pula? Sorry, minasang. Tambahan nih, gomen. Tambahan. Ryoko ni iku toki ketika pergi bertamasya, yobung na nimotsu o motte ikanai you ni shiteiru. Saya berusaha untuk tidak membawa barang tambahan, maksudnya di luar barang utama gitu maksudnya. Yang yobung tuh tambahan yang ya nggak terlalu inilah ya, bukan barang yang sangat penting gitu. Jadi so ichibang bukan barang nggak penting ya, maksudnya barang-barang tambahan lah gitu ya, peritilan-peritilan gitu ya kalau ini. Hai, jadi jawabannya nomor 1. Nomor 2 kenapa nggak cocok? Koibito to kenka shita tomodachi ni ya, yobung na koto o kite okorareta. Okoraremasu ini dimarahi artinya. Okorareta, kanji okoru minasan tahu kanjinya ini kan. Okorareta, dimarahi. Saya bertanya kepada teman, bertanya tentang hal tambahan kepada teman saya yang berkelahi yang cekcok dengan pacarnya. Saya dimarahi. Tapi ini yobung aneh di sini ya, maksudnya hal tambahan apa di sini nggak masuk akal ya. Jadi nggak cocok. Lagian nanya-nanya pula teman yang berantem sama pacarnya malah tanya-tanya, dimarahin dong. Sambang.
Asakara zutto ya, dari pagi, zutto itu terus menerus, zutto ketai denwa wo tsukatte irun desu ga, saya selalu pakai HP terus menerus ya dari pagi. Mada denchi, ini kan denchi artinya baterai. Ini yobunga aru. Masih ada tambahan di baterai. Masih ada tambahan baterai itu maksudnya apa? Mungkin seharusnya sisa ya, masih ada sisa baterai bukan yobung ya. Harusnya mada denchi ga suite imasu toka. Masih baterainya masih cukup gitu ya. Yobung nggak cocok di sini. Tambahan baterai tambahan. Yombang, isogashiku nariso nanode karena kelihatannya akan menjadi sibuk ya. Isogashiku nari so nanode. Ini narisonya so yang kelihatan dari narimas, masnya dibuangkan ya. Isogashiku nari so nanode karena kelihatannya akan sibuk. Yobung na arubaito bosu suru. Saya merekrut, bosu itu merekrut kerja part time paruh waktu tambahan. Yobung na arubaito bosu suru. Ini sodane, bukan yobung na arubaito sebenarnya. Yobung na arubaito itu arubaito tambahan, bukan yobung ya, harusnya suika no arubaito. Kerja paruh tambahan. Yobung contoh. Yobung itu biasanya untuk yang sodane, benda-benda konkret, ada bendanya minasang. Sedangkan arubaito kan sesuatu yang abstrak, sebuah pekerjaan ya. Bendanya kan nggak ada di depan mata gitu ya. Jadi yobung naruba itu juga aneh di sini ya. Jadi yang pas nomor 1 karena di situ menggunakan nimotsu. Ya, ini kan benda yang konkret ya, ada gitu kan di depan mata. Jadi pakai yobung. Nah, nimotsu. Barang tambahan. Oke. Oke, minasan, itu dia untuk kotoba N3 lumayan ya panjang pembahasannya karena banyak yang sulit juga gitu ya. Jadi memang harus ya ini pun sudah mungkin sebagian maaf kalau terlalu cepat ya, buru-buru. Jadi kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, ya minasan di ini aja di pause kemudian dibaca lagi gitu ya. Baik. Oke, kurang lebih ini untuk pembahasan GOI N3 minasan mudah-mudahan bisa jadi referensi atau bisa jadi bahan belajar untuk minasan untuk persiapan JLPT N3 Gambarimashou. Kita semangat minasan. Hai, otsukare sama des. Sampai di sini dulu untuk belajar GOI N3-nya. Kita belajar di N3 berikutnya, di video berikutnya minasan. Hai, otsukare sama des. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai, jamata.